Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bijur Jati dengan NIM 242111113. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perilaku konsumen. Langsung saja. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama yaitu faktor budaya. Faktor ini adalah pengaruh paling mendasar terhadap keinginan dan perilaku seseorang. Faktor ini menentukan preferensi konsumsi, gaya hidup, dan juga pola pembelian. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor ini berkaitan dengan pengaruh dari orang lain terhadap keputusan pembelian. Acuannya yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi ini adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Misalnya teman, komunitas, ataupun selebriti. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga ini berpengaruh, contohnya seperti orang tua atau anak terhadap pilihan konsumsinya. Yang ketiga yaitu peran dan status. Posisi seseorang dalam kelompok sosial dapat mempengaruhi produk atau merek yang mereka pilih. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor ini terkait dengan karakteristik individu masing-masing konsumen. Acuannya ada usia dan tahap siklus hidup. Kebutuhan dan keinginan berubah seiring usia atau status hidup. Yang kedua yakni pekerjaan dan situasi ekonomi. Pendapatan, pekerjaan, dan gaya hidup mempengaruhi daya beli dan prioritas konsumsi. Yang ketiga yaitu kepribadian dan konsep diri. Karakter, psikologis, dan pandangan individu tentang dirinya sendiri mempengaruhi pilihan produknya. Lalu ada faktor psikologis. Faktor ini adalah faktor internal yang mempengaruhi proses keputusan konsumen. Acuannya bisa berupa motivasi, yakni dorongan yang membuat konsumen bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu kebutuhan dasar atau aktualisasi diri. Yang kedua yakni persepsi, yaitu cara seorang menafsirkan informasi dan rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada pembelajaran, yaitu perubahan perilaku berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima. Selanjutnya ada sikap dan keyakinan, yaitu pandangan atau evaluasi konsumen terhadap produk, merek, atau iklan yang mempengaruhi kecenderungan pembeli. Dan faktor terakhir adalah faktor situasional. Faktor ini bersifat sementara tapi sangat berpengaruh. Acuannya bisa berupa lingkungan fisik, misalnya suasana toko, musik, pencahayaan, ataupun cuaca. Lalu ada waktu, ketersediaan waktu saat berbelanja atau momen khusus, misalnya diskon akhir bulan. Dan acuan yang terakhir yaitu kondisi emosional, yakni suasana hati konsumen saat membuat keputusan. Lalu selanjutnya ada model perilaku konsumen. Yang pertama dari The Howard and Set Model of Buyer Behavior. Model ini menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen.
sebelum dan sesudah terjadinya pembelian. Ada 3 variabel utama dalam model ini, yaitu persepsi, belajar, dan juga sikap. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih satu produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu model perilaku konsumen industri dari Z. Model ini merupakan pengembangan terhadap model perilaku konsumen dari Howard dan Z. Model ini merupakan model asli yang diaplikasikan untuk kelompok pembuat keputusan membeli dalam suatu organisasi. Z memberikan beberapa perhatian terhadap ketentuan bila mana keputusan membeli dilakukan bersama. Menurut Z, keputusan bersama lebih disukai apabila ada risiko yang cukup berat, pemakaian modal lebih besar daripada pembelian rutin, kesakan waktu yang rendah, organisasi yang besar, dan juga organisasi yang didesentralisasi. Yang ketiga ada model perilaku konsumen industri dari Engel, Golat, dan Blackwell. Model ini menerangkan komponen dasar model EKB adalah stimulus, proses informasi, proses pengambilan keputusan, variabel proses pengambilan keputusan, dan pengaruh lingkungan eksternal. Yang keempat ada model perilaku konsumen dari Kirby. Model sederhana mengenai perilaku konsumen dikembangkan oleh Jochen Kirby. Stimulus akan menimbulkan pengenalan kebutuhan konsumen. Apabila situasi tidak bersifat rutin, akan timbul motivasi untuk melakukan kegiatan, mengevaluasi alternatif, dan dapat memuaskan kebutuhan. Lalu ada aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis sangat penting untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan keputusan pembelian pelanggan. Berikut beberapa penerapannya. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu pengembangan produk, yakni menyesuaikan produk atau layanan berdasarkan tren dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yakni strategi harga, menentukan harga yang sesuai dengan persepsi nilai pelanggan, termasuk teknik seperti harga psikologis atau diskon. Yang keempat yaitu pemasaran dan iklan, membuat kampanye dengan relevan dengan preferensi konsumen seperti menggunakan media sosial atau influencer. Bisnis yang memahami perilaku konsumen dapat lebih mudah menarik dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan kepuasan serta meningkatkan keuntungan. Lalu konsep perilaku produsen. Konsep perilaku produsen berkaitan dengan bagaimana produsen membuat keputusan dalam menghasilkan barang dan jasa. Berikut beberapa konsep utamanya. Yang pertama yaitu teori produksi. Produsen menggunakan faktor produksi, yakni tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi untuk menghasilkan output secara efisien. Yang kedua yaitu fungsi produksi, yakni hubungan antara input dan output seperti hukum hasil yang semakin berkurang. Yang ketiga yaitu biaya produksi, terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total yang mempengaruhi keputusan produksi. Yang keempat, keuntungan maksimal. Produsen berusaha memaksimalkan laba dengan menyesuaikan jumlah produksi dan harga jual. Dengan memahami perilaku produsen, bisnis dapat mengoptimalkan strategi produksi, efisiensi, biaya, dan juga daya saing di pasar. Konsep efisiensi pasar. Teori ini menjelaskan bagaimana harga atau nilai mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam konteks keuangan, pasar yang efisien adalah
pasar di mana harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia. Ciri-ciri pasar efisien yang pertama, tidak ada investor yang bisa mendapatkan return tidak normal setelah disesuaikan dengan risiko. Yang kedua, harga sekuritas menjaminkan semua informasi yang tersedia. Yang ketiga, tidak ada ruang untuk menghasilkan laba berlebih dengan berinvestasi. Keempat, harga pasar mendekati harga intrinsik perusahaan. Kelima, informasi simetris bahwa investor memiliki hal yang sama untuk memperoleh informasi. Cara mengukur efisiensi pasar. Melihat return tidak normal atau normal return yang terjadi. Menggunakan berbagai model analisis teknis untuk menentukan harga apakah akan naik atau akan turun. Bentuk efisiensi pasar. Yang pertama adalah efisiensi dalam bentuk big form, yakni semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Dua, efisiensi dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong. Harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, yaitu efisien dalam bentuk kuat atau strong form. Harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Jadi kesimpulannya, perilaku konsumen dan produsen mempengaruhi efisiensi pasar. Konsumen dipengaruhi oleh faktor seperti preferensi dan harga, sementara produsen berusaha memproduksi secara efisien. Efisiensi pasar terjadi saat sumber daya dialokasikan optimal mencakup efisiensi alokatif, produktif, dan informasi. Memahami kedua perilaku ini penting untuk keseimbangan pasar.